Jadi Guruji bilang bahwa kita membutuhkan kelembutan dari seorang wanita gitu kan. Tapi in today's world gitu Guruji, di dunia saat ini tuh apa ya, many women are forced, nggak force sih, tapi ya karena keadaan gitu menuntut gitu loh, kalau kita tuh harus yang kayak bekerja juga gitu. Bahkan sekarang ini konsep berumah tangga tuh, ayo kita bangun bersama-sama dari nol gitu kan, dimana cewek cowok tetap bekerja dan lain sebagainya gitu kan. Terus ada juga salah satu apa ya, berita Guruji, kayak anak masih di bawah umur itu Guruji, cewek sebenarnya, dia wanita, cuman karena orang tuanya udah nggak ada gitu kan, akhirnya dia dia itu punya adik gitu. Jadi untuk menghidupi adiknya ini, si wanita ini dia masih belasan tahun gitu, teenagers. Dia harus apa ya, berpenampilan seperti pria supaya dia bisa bekerja di pasar gitu, apa namanya, angkut-angkut barang dan lain sebagainya gitu. Jadi dari haircutnya, terus dari berpakaiannya, dari bodinya juga udah semakin jadi kayak pria Guruji. Kenapa begitu? Yang bersalah siapa? Masyarakat. Masyarakat sampai sekarang, coba lihat aja. Kita kan selalu patokan kita demokrasi itu Amerika ya. Pernah nggak ada satu seorang wanita menjadi presiden? Nggak ada. Di Amerika. Ya, nggak pernah ada. Ini cerminan masyarakat itu. Idola kita siapa? Kebetulan di sini kita pernah punya Ibu Megawati sebagai presiden, walaupun singkat sekali. Yang menang kan partainya, itu pun nggak direstui kan, sampai Gus Dur jadi presiden. Yang dipilih kan dia sebetulnya. Terus akhirnya kebetulan ya dia bisa mendapatkan bagian akhir dari masa jabatannya itu. Tapi karena kiblat kita adalah Amerika, demokrasi itu Amerika, nggak ada di sana. Di China ada nggak wanita jadi presiden? Nggak ada. Yang ada presiden jadi wanita, ada wanita jadi presiden di mana? Di Sri Lanka pertama-tama, Bandaranaike. Kedua di mana? India. Kedua Israel, Golda Meir. Ketiga di mana? India. Tapi sebelum itu, kilas balik nih ya. 3 sultanah, 3 atau 4 di Aceh. 3 atau 4 ya. 3 sultanah, 500 tahun yang lalu. Bride women. Orang datang ke tempat dia, mau beli rempah-rempah, dia bilang, iya saya mau jual. Saya mau jual, ini kita mau dagang. Tapi jangan bulimi, bahwa kamu kepercayaannya sama seperti saya, begini, begitu, mau minta harga lebih murah, enggak. Kalau orang dari Cina datang, dia mau bayar lebih mahal, saya bayar jual kepada dia, saya pedagang kok. Berani dia bersikap loh. Berani bersikap. Nasionalis sekali. Aceh itu semakmur-makmurnya pada saat 3-4 sultanah itu. Cabit baca sejarahnya. Kita punya sejarahnya. Pernah saya ketemu dengan orang dari Sumatera, nggak ngerti dia, nggak tahu. Dia nggak masak. Saya kasih lihat bukunya. Luar biasa. Jadi masyarakat kita yang salah, yang mesti menempatkan pria itu sebagai patokan. Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Apalagi kalau kita mengidolakan negara-negara yang dimana pria juga yang menjadi patriarki kan. Minang, ibu kan, bundo kanduang. Jadi sebetulnya di kita itu prinsip wanita sebetulnya memang udah ditinggikan nih katanya. Jadi kalau di Minang kan bundo kanduang kalau bahasa Minangnya gitu. Jadi memang hakikat wanita itu sendiri. Tapi hanya beberapa tempat yang matrilineal Bapak ya. Yeah. Cuman ada ya pasti Minang yang nggak banyak sekarang. Sampai kalau lihat Majapahit Tunggadewi. Sebetulnya. Ratu Tunggadewi. Iya. Dan itu kan 500 tahun terakhir kita nggak tahu sebelumnya itu siapa. Ken Dedes ya. Ken Dedes tuh walaupun Ken Arok yang berkuasa, tapi Ken Dedes yang punya andil yang luar biasa dalam kerajaan. Ratu Sima ya. Dan di Middle East juga ya, ada Cleopatra, Cleopatra di mana sih? Mesir.
Di Yunani banyak sekali goddesses. Jadi ini di hijack, kita di kidnap, kita seluruh ini di kidnap oleh pria-pria. Bahkan dulu itu zaman Mahabharata, seorang anak tuh dikenal dengan nama ibunya, Konteya, the son of Kunti. The son of Kunti. Dan itu dihargai, kayak yang mengandung dia, yang memberikan anak dia. Terus para pria ini yang gimana, warisan, soal ini, soal itu. Wow. Oke, next. Boleh langsung kita Ya. move on. Siapa? Peta umpet adalah permainan bagi anak-anak. Ketika orang-orang dewasa melakukannya, mereka menjadi bahan tertawaan. Bagaimana kodrat kita? Saya kan selalu bilang kalau ngompol, masih kecil ngompol, kan dikasih diapers, oke. Tapi kalau udah dewasa masih ngompol, ya. Jadi kita nggak boleh melakukan. Nggak boleh ngompol. Nggak, maksudnya kayak nggak pantas lah gitu. Nggak Seharusnya pantas. kita bisa bertindak sesuai dengan kodrat kita kalau udah dewasa ya di dewasa gitu. Betul. Kalau 17-an kayak kemarin main-main kayak anak-anak, Itu nggak kayak anak-anak kan ya Guruji ya? ini lucu tau. Childlike namanya. Bapak kan bilang, jangan childish, Jangan? tapi childlike. Yeah, that's right. She remembers me. Iya, Be childlike, not childish. iya. Jangan jadi kekanak-kanakan. Tapi punya keluguan, kepolosan seperti seorang anak, oke. Cuma kemarin lagi main balon tuh kan, itu childish, itu sih ada apa namanya, ada udang di balik itu. Yang menang siapa saya udah tahu duluan. Jangan tanya. Bu Lili mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi pengingat buat saya Guruji bahwa ya jangan bertindak tidak sesuai dengan mungkin usia kita gitu. Jadi peran kita seperti apa gitu. Jadi ya usia kita berapa, peran kita seperti apa, itu yang harus kita lakukan sesuai dengan peran kita saat ini gitu. Terima kasih Ya, Guruji. peran, kedudukan, semuanya itu menjadi satu paket ya. Jadi kita nggak bisa pisah-pisahkan. Ya.